Bab 475. Kali ini, Yun Ce bertahan selama 7 jam 2/4 jam. Yun Ce, yang memusatkan seluruh energinya untuk melawan badai spasial dengan setiap napas, tidak bisa merasakan perubahan waktu yang bisa dia dukung, tapi Jasmine menghitungnya dengan jelas. Meski hanya bertambah 2/4 jam, itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana tubuh dan kekuatan mendalam Yun Ce telah berubah secara halus dan menakjubkan setelah dipadamkan oleh badai luar angkasa selama 7 jam. Setelah Yun Ce mencapai titik kritis, badai luar angkasa menjadi tenang kembali. Yun Ce, yang telah melangkah setengah jalan menuju penghalang kematian, jatuh ke tanah, terengah-engah, lalu menghabiskan 4/4 energinya untuk melawan badai luar angkasa yang menenangkan, dan energi 6 pusat untuk pulih dari luka-lukanya dan kekuatan yang dalam. Ketika dia akhirnya pulih, turbulensi luar angkasa menjadi ganas lagi. Ketiga kalinya, Yun Ce bertahan selama 7,5 jam. Keempat kalinya, itu berlangsung selama hampir 8 jam. Waktu mengalir perlahan di ruang sempit yang tidak bisa dihindari ini, dan dalam bencana luar angkasa yang seolah tak ada habisnya. Selama periode ini, Yun Ce tidak melawan siapapun, tetapi setiap napas yang dia hirup lebih putus asa dan berbahaya daripada pertempuran lainnya. Tubuhnya menjadi semakin kuat dengan setiap generasi. Dia tidak punya waktu untuk mengolah energinya yang dalam, namun intensitas energinya yang dalam menjadi semakin kuat saat dilepaskan dan dipulihkan pada frekuensi yang mengkhawatirkan, meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. 8 bulan kemudian, kekuatan mendalam Yun Ce terus menerobos dari tahap awal alam Tianxuan, dan langsung melompat ke alam Tianxuan tingkat kelima. Rata-rata, dia akan meningkat 1 tingkat setiap 2 bulan. Ini adalah peningkatan kekuatan besar di alam Tianxuan. Peningkatan dari alam Tianxuan tingkat pertama ke alam Tianxuan tingkat kelima jauh lebih sulit daripada berpindah dari alam mendalam dasar ke puncak alam mendalam bumi. Dengan kata lain, peningkatan Yun Ce dalam 8 bulan ini jauh lebih besar daripada peningkatan yang ia capai dalam 3,5 tahun setelah memiliki vena misterius Dewa Jahat. Kecepatan peningkatan ini cukup untuk mengejutkan bahkan orang-orang kuat di tingkat tertinggi benua Tianxuan. Pada saat yang sama, karena Yun Ce menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan pelepasan penuh dari kekuatannya yang dalam, meskipun tingkat kekuatannya yang dalam telah meningkat dengan sangat cepat, ia juga sangat kuat dan kokoh, dan tidak ada jejaknya peningkatan kekuatan yang sangat tiba-tiba dalam waktu singkat, energi misterius yang datang lemah dan tidak stabil. Kali ini aku sebenarnya bertahan 5 hari, bisik Jasmine pada dirinya sendiri. Dia bisa dengan jelas melihat setiap perubahan pada penampilan Yun Ce. Pada saat ini, Yun Ce sekali lagi mencapai titik kritis dukungan. Saat kekuatan mendalam dan kemampuan pemulihannya sangat melemah, tubuh Yun Ce mulai berputar dengan keras, dan kemudian terdengar suara klik. Di bawah kulit dan daging, tulang Yun Ce mulai patah satu persatu oleh badai spasial, dan meridiannya juga mulai putus, akarnya pun patah. Sepertinya hampir selesai. Jasmine mengulurkan telapak tangannya untuk memblokir sebagian besar badai spasial, tetapi pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba mengeluarkan erangan rendah yang terdengar seperti rasa sakit, kemarahan, dan keengganan. Kekuatan dan semangatnya melonjak ke atas, dengan kuat menahan dampak badai spasial pada tubuhnya. Gerakan Jasmine tiba-tiba melambat. Dia melihat cahaya misterius samar tiba-tiba muncul di tubuh Yun Ce, dan dia segera berbisik, apakah kita akan menerobos lagi? Tidak, mengaum. Raungan naga yang rendah dan mengejutkan tiba-tiba terdengar dari tubuh Yun Ce, dan ruang gemetar sedikit stagnan. Di tengah raungan naga, bayangan naga biru tiba-tiba muncul di belakang Yun Ce. Bayangan naga ini dengan cepat membesar, itu berlangsung selama 5 napas sebelum perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Jasmine jelas bisa merasakan semacam aura dari tubuh Yun Ce yang mirip dengan naga biru kuno di gurun kematian. Klik, klik, klik. Suara tulang yang sangat jelas datang dari tubuh Yun Ce, namun bukan lagi suara patah tulang, melainkan suara tulang yang perlahan beregenerasi. Bahkan kulit dan daging pun perlahan beregenerasi, namun semangatnya masih lemah dan gemetar, tetapi dalam keadaan berada di ambang batas mentalnya, dia berhasil menahan dampak badai luar angkasa. Garis keturunan Dewa Naganya sebenarnya telah mencapai 1/1000. Suara Jasmine dipenuhi dengan sedikit kejutan. Dia jauh lebih jelas daripada Yun Ce tentang konsep garis keturunan Dewa Naga yang 1/1000. Dalam keadaan normal, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun bagi sedikit sumsum Dewa Naga di tubuh Yun Ce untuk menghasilkan setetes darah Dewa Naga di tubuh Fana dan di alam inferior,
Namun dalam kasus ini di dalam bahtera kuno yang dalam, generasi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya menstimulasi sumsum Dewa Naga berkali-kali, ditambah dengan nutrisi energi langit dan bumi yang dibawa oleh teknik Buddha Agung setiap saat, dalam waktu kurang dari setahun, garis keturunan Dewa Naga Yun-che menjadi hampir 20 kali lebih kuat. Yun-che saat ini, bahkan jika dia tidak melepaskan sedikit pun energi yang dalam, dapat menahan serangan tahta tingkat rendah hanya dengan kekuatan tubuhnya, dan pada dasarnya tidak mungkin dia terluka. Sepertinya aku bisa terus melawan untuk sementara waktu. Jasmine meletakkan telapak tangannya dan menyipitkan matanya yang sedikit merah, mengamati setiap perubahan pada tubuh Yun-che. Pada awalnya, dia mencoba segala cara untuk membuat Yun-che lebih kuat, hanya agar dia bisa membentuk kembali tubuhnya. Tapi saat Yun-che menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, dan kecepatannya jauh melebihi ekspektasi awalnya, dia tanpa sadar ingin melihat seberapa jauh manusia ini bisa melangkah sebelum dia meninggalkannya. Memikirkannya, dan pikiran ini diam-diam semakin kuat dan lebih kuat. Tapi dia sendiri tidak menyadarinya. Waktu terus mengalir, dan sebelum ada yang menyadarinya, 18 bulan penuh telah berlalu sejak Yun-che memasuki tabut Suan kuno. Yun-che juga tetap hidup selama 18 bulan dalam badai luar angkasa yang tidak pernah berakhir. Suara kekerasan luar angkasa sangat keras, tapi Yun-che dan Jasmine sudah terbiasa dengan suara ini. Yang juga biasa mereka alami adalah kehadiran orang lain. Alasan mengapa Yun-che bisa bertahan di sini adalah karena meskipun tempat ini sangat menakutkan dan mengancam nyawa, dia tidak sendirian, karena ada Jasmine yang telah memperingatkan dan memarahi, dan juga menemani dan mendukungnya. Jasmine lah yang membuatnya menjadi kuat dari orang yang tidak berguna. 90% kekuatannya saat ini berasal dari Jasmine. Tidak peduli di mana dia berada atau bahaya apa yang dia temui, selalu ada seseorang yang akan menghadapinya bersamanya dan membantunya waktu, dan sekali lagi arahkan dia ke arah yang benar ketika dia bingung atau ragu-ragu. Adapun Jasmine, dia hanya memiliki Yun-che selama beberapa tahun ini. Sampai hari ini, meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali sejak pertama kali dia bertemu Yun-che, usianya telah bertambah dari 13 menjadi 18 tahun. Selama lebih dari seperempat hidupnya, dia hanya memiliki Yun-che. Keberadaan Che saja akan mengarah pada lebih banyak lagi di masa depan, namun karena sudah menjadi kebiasaan, seringkali hal ini diabaikan begitu saja. Tak satu pun dari mereka yang pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika suatu hari mereka dipisahkan satu sama lain. Sudah setengah bulan, Jasmine melihat kondisi Yun-che dan bergumam tentang terobosan luar biasa lagi. Setelah setengah bulan penuh dukungan terus-menerus, kondisi Yun-che juga menjadi genting, tepat ketika Jasmine hendak mengisolasi badai luar angkasa. Tiba-tiba, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan suara gemuruh besar datang dari segala arah, dan berlangsung selama lebih dari 10 bertahun-tahun. Setelah menghela nafas panjang, perubahan aneh ini membuat Jasmine mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak melepaskan napasnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada tabut Suan kuno, tiba-tiba, badai luar angkasa benar-benar tenang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu terus menyapu dengan ganas. Retakan di angkasa menghilang, dan distorsi ruang dengan cepat berubah menjadi riak-riak kecil. Pada akhirnya, bahkan riak-riak itu pun lenyap sama sekali. Pada akhirnya, bahkan suara kerusuhan luar angkasa pun lenyap sama sekali. Semuanya kembali tenang sepenuhnya, dan aliran ruang yang bergejolak menghilang tanpa persiapan apapun oleh Yun-che dan Jasmine. Hanya ada satu alasan hilangnya turbulensi luar angkasa. Itu berarti tabut Suan kuno telah berhenti. Berhenti? Bagaimana bisa berhenti? Jasmine mengangkat alisnya, mungkinkah bahtera kuno yang dalam berhenti di lebih dari sekadar benua Tianxuan? Petik 2. Turbulensi di ruang benar-benar hilang, kali ini menghilang sepenuhnya, bukannya mereda seperti sebelumnya. Perubahan ini sedikit mengejutkan jiwa Yun-che yang sangat lelah, tapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari berbicara atau mendeteksi situasi di sekitarnya, melainkan mencoba yang terbaik untuk berkonsentrasi. Dalam pikirannya, dia mulai menggunakan Dao Futu Jue untuk memulihkan luka di tubuhnya. Namun tanpa turbulensi di luar angkasa, kecepatan Dao Futu Jue menyerap energi langit dan bumi juga menurun puluhan kali lipat, meski kecepatan pemulihan dari cederanya masih sangat cepat dibandingkan orang biasa, namun jauh lebih lambat dibandingkan 18 bulan selama badai luar angkasa sebelumnya. Ini sangat lambat, tidak perlu terganggu untuk menahan aliran ruang yang bergejolak, dan hati Yun-che benar-benar tenang.
Perasaan ini seperti melangkah dari api penyucian menuju surga dalam mimpi, meski mentalnya lelah, badannya lemah dan kesakitan yang hebat, perasaan rileks membuatnya hampir melayang. Setelah 18 bulan bertahan di api penyucian, dia akhirnya menunggu fajar yang cerah dan mempesona ini. Jasmine tidak mengganggunya atau keluar untuk memeriksanya. Dia menurunkan tubuhnya dan berdiri di depan Yun Che. Dia melihat keadaannya dan terus memutar matanya untuk melihat dinding di sekitarnya yang lebih keras dari batu langit. Tidak ada emosi di matanya yang berair. Dan Bolan, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Seharian berlalu, ruangan masih dalam keadaan hening, tidak terjadi kerusuhan. Ini pertama kali muncul di benua Tianxuan dan tinggal di sana selama setengah tahun. Saya ingin tahu apakah itu akan tetap ada selama setengah tahun juga. Saya hanya tidak tahu di mana tabut Xuan kuno berhenti kali ini. Dan selama 1 hari, Yun Che telah duduk di tanah, luka di tubuhnya telah sembuh sekitar 60 hingga 70%, napasnya menjadi jauh lebih stabil, dan sebagian besar energinya seharusnya sudah pulih. Saat ini, sudah hampir waktunya untuk membangunkan Yun Che. Jasmine yang seharian tidur siang membuka matanya dan memeriksa kondisi Yun Che. Saat hendak membangunkannya, tiba-tiba terjadi perubahan pada tubuh Yun Che. Pagoda emas pucat yang telah berputar perlahan di atas kepala Yun Che tiba-tiba mulai berputar sangat cepat pada saat ini. Bahkan warnanya jelas semakin kaya sedikit demi sedikit, dari emas pucat hingga emas yang mempesona. Selanjutnya, sinar cahaya keemasan ini perlahan tenggelam dan menyebar ke tubuh Yun Che, seolah menutupi Yun Che dengan mantel emas kabur. Mungkinkah? Kejutan mendalam melintas di mata Jasmine yang berbintang. Bab 476. Yun Che sendiri telah memasuki kondisi yang sangat halus. Dia tiba-tiba tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa mendengar suara apapun, dan segala sesuatu di sekitarnya sepertinya menghilang seketika. Dia merasa seolah-olah dia melayang dengan lembut, berenang bebas di ruang tanpa batas. Antara langit dan bumi, dalam kekacauan, nampaknya hanya keberadaannya sendiri yang tersisa. Nafas langit dan bumi yang tak terbatas namun lembut mengalir ke arahnya, membungkus seluruh tubuhnya dan mengalir ke dalam tubuhnya, memperbaiki semua lukanya, memulihkan kekuatannya yang dalam, dan memadamkan tubuhnya. Aura langit dan bumi ini terasa familiar namun asing baginya, jauh lebih murni dari yang sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa meskipun mereka juga aura langit dan bumi, mereka tampaknya adalah aura surga dan bumi di tingkat lain. Kesadarannya memberitahunya bahwa teknik Buddha Agungnya lah yang telah membuat terobosan lain. Dan terobosan ini benar-benar berbeda dengan terobosan sebelumnya. Terobosan sebelumnya bisa dikatakan sebagai terobosan dalam level yang sama, namun terobosan ini, perasaan aneh itu, sepenuhnya merupakan terobosan dari satu level ke level lain yang lebih tinggi. Saat itu, ketika ia menerobos ke tingkat ketiga seni Buddha Agung, Jasmine juga memberitahunya bahwa setiap tingkat ketiga seni Buddha Agung adalah titik balik. 3 tingkat pertama dapat dianggap sebagai tingkat awal, dan memasuki tingkat keempat, level adalah permulaan. Alam jangka menengah, dan akan lebih sulit bagi manusia untuk melangkah ke alam keempat daripada mencapai langit. Tetapi saat ini, kurang dari 3 tahun setelah terobosan terakhirnya, dia telah berhasil memasuki alam keempat Daofu, yang menurut Jasmine, lebih sulit daripada naik ke langit. Budidaya Daofu Tujue tidak mengandalkan pertarungan, tidak bergantung pada kekuatan mistik sama sekali, peningkatannya terutama mengandalkan persepsi dan pemahaman. Dalam 18 bulan terakhir, teknik Agung Buddha Yun Che pada dasarnya telah beroperasi setiap tarikan napas, dan lebih dari 80% waktunya telah berada dalam kondisi operasi maksimum dan tertinggi. Teknik ini telah menyerap begitu banyak langit dan bumi hingga kini, sulit untuk dibayangkan, hitung. Secara halus, dia berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, dan pemahamannya tentang Buddha Agung Buddha terus semakin dalam. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan tingkat keempat dan memasuki bidang baru seni Buddha Jalan Besar. Tubuhnya juga terlahir kembali di bawah baptisan Daofu Tujue tingkat tinggi, dan sebagian besar terlahir kembali. Dengan terobosan Yun Che dalam seni Buddha Dao Besar, kecepatan pemulihan cederanya juga dipercepat dengan segera. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melalui luka penyembuhan Yun Che, Jasmine bisa dengan jelas melihat darahnya, dalam darahnya. Jelas sekali tercampur dengan warna emas tipis. Pagoda Dao Besar tingkat keempat, dia membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk mengambil langkah pertama dari tubuh suci, legendaris, yang lebih cepat dari saudaranya.
Jasmine bergumam dengan suara rendah. Saat ini, dia sebenarnya sedikit linglung. Bahkan dengan pengetahuannya, dia sangat terkejut dengan terobosan Yun Ce kali ini. Meskipun terobosan Yun Ce di 3 level pertama selalu melampaui ekspektasinya, itu hanya sedikit mengejutkannya. Kali ini, suasana hatinya benar-benar bisa digambarkan sebagai terkejut. Karena terobosan ke tingkat keempat Daofu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari 3 tingkat pertama. Meskipun terobosannya banyak berkaitan dengan badai luar angkasa yang mereda dalam 18 bulan ini, Jasmine tahu betul. Ini sama sekali bukan berarti keseluruhan. Alasannya, yang terpenting adalah pemahaman dan keberuntungan, yaitu kedekatan dan nikmatnya kekacauan langit dan bumi baginya. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain dengan fisik yang sama, kekuatan yang sama, tetapi pemahaman dan keberuntungan yang relatif biasa, dalam badai luar angkasa yang sama, apalagi 18 bulan, itu akan menjadi 18 tahun, atau bahkan 180 tahun, 1080 tahun selama ratusan tahun, sangat sulit untuk mencapai terobosan ke alam keempat Dao Daofu. Fakta di hadapannya memberitahu Jasmine bahwa pemahaman dan keberuntungan Yun Ce sebenarnya jauh lebih unggul daripada kakaknya. Dalam 2 jam, tubuh Yun Ce benar-benar padam, pagoda di atas kepalanya menghilang, dan semua luka luar dan dalam di tubuhnya disembuhkan, matanya terbuka, dan saat menyala, sedikit cahaya keemasan melintas. Bagus sekali, Jasmine mengangguk setuju, yang sangat jarang terjadi. Saya tidak menyangka Anda akan menerobos ke alam keempat Daofu begitu cepat, dan Anda sudah dapat menyerap kekuatan langit dan bumi pada tingkat yang lebih tinggi. Pendinginan alam keempat pagoda Dao dapat memungkinkan Anda untuk dengan tambahan kekuatan lengan 100.000 kg, kekuatan dan kemampuan pemulihan tubuh tidak kalah dengan yang diberikan oleh darah Dewa Naga. Setelah digabungkan dengan darah Dewa Naga, meskipun kamu masih tertinggal jauh dalam hal kekuatan, kekuatan fisikmu tidak lagi sama. Kurang dari setengah langkah kaisar. Dalam hal kemampuan pemulihan, bahkan jauh melebihi kaisar sejati. Sekarang, kamu seharusnya bisa mengendalikan status api penyucian dengan relatif mudah. Namun, meskipun kemajuanmu luar biasa, jangan mencoba membuka status berburu langit dengan mudah. Pagoda Dao Dao tahap pertama diberi kekuatan lengan 4.000 kg, tahap kedua diberi kekuatan lengan 8.000 kg, tahap ketiga diberi kekuatan lengan 20.000 kg, tapi sekarang di tahap keempat, ada lompatan besar, tambahan kekuatan lengan 100.000 kg. Meskipun peningkatan kekuatan tubuh tidak dapat dirasakan secara intuitif, namun jumlahnya pasti sangat mirip dengan kekuatan lengan. Dengan fisiknya saat ini, kemampuan pemulihan, dan ranah Daofu, turbulensi luar angkasa biasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Dia dapat bertahan di dalamnya tanpa tekanan apapun, dan tidak masalah jika dia tidur sepanjang hari. Yun Ce merasa tubuhnya sangat ringan, dan penglihatan serta pendengarannya menjadi lebih tajam. Dengan sedikit gerakan pikirannya, tubuhnya mulai melayang. Setelah kekuatannya menerobos ke alam mendalam langit, dia akhirnya mendapatkan kemampuan untuk terbang. Dalam 18 bulan, kekuatannya yang dalam terus melampaui 8 tingkat. Dia sekarang berada di alam mendalam langit tingkat ke-8. Dalam 1,5 tahun, dia telah berpindah dari puncak bumi Xuan ke tahap akhir Tian Xuan. Yun Ce memanggil Dragon Vault dan memegangnya di tangannya. Pedang seberat 20.000 pon itu penuh beban ketika dipegang dengan kedua tangan sebelumnya, tapi sekarang ketika dipegang dengan satu tangan, rasanya seringan seolah-olah tidak ada. Dia tidak mengalami pengalaman seperti api penyucian selama 18 bulan ini dengan sia-sia. Dia tahu betul bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki tabut Xuan kuno. Hanya dalam 18 bulan, kemajuan seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan siapapun sampai mati. Tapi Yun Ce tidak terlalu terkejut atau bahagia karena dialah satu-satunya di dunia yang tahu apa yang dia alami dalam 18 bulan ini. Apakah Bahtera Xuan kuno sudah berhenti? Yun Ce melihat sekeliling dan bertanya pada Jasmine. Seharusnya berhenti, tapi aku tidak tahu di mana berhentinya, jawab Jasmine, tapi bukan itu yang perlu kamu khawatirkan sekarang. Yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Kamu punya 2 pilihan. Jika kamu tahu cara membuat arai, kamu bisa mencoba memperbaiki arai misterius di gerbang batu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, maka kamu punya satu-satunya pilihan yang tersisa, yaitu paksa membukanya pintu batu atau dinding. Tentu saja,
Jasmine tahu betul apakah Yun Ce tahu cara membangun formasi mendalam, jadi jika Yun Ce ingin pergi dari sini, dia hanya bisa membuka pintu batu itu. Namun, setiap batu bata dan batu di sini berasal dari zaman kuno, dan kekuatannya bisa dikatakan di luar pemahaman orang awam. Yun Ce baru mengalami turbulensi luar angkasa selama 18 bulan, dan tubuhnya telah rusak berkali-kali. Jika bukan karena keberadaan tubuh Dewa Naga dan Buddha Agung, dia akan mati berkali-kali. Tetapi batu bata dan batu di sini tidak punya pengalaman. Telah terjadi badai luar angkasa selama bertahun-tahun, tetapi kemanapun saya melihat, saya tidak dapat menemukan retakan atau kerusakan apapun. Meskipun kekuatan Yun Ce telah meroket, terlalu tidak realistis untuk mendobrak pintu batu yang tidak meninggalkan bekas luka selama bertahun-tahun badai luar angkasa, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun, ini satu-satunya cara untuk pergi dari sini. Dia harus mencobanya, mungkin keajaiban akan terjadi. Yun Ce meraih Long Feng dan merasakan kekuatan di tubuhnya yang begitu kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Dia berkata, kekuatan dan energiku yang dalam telah meningkat beberapa kali selama periode ini. Mungkin sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada gerbang batu di sini, meskipun hanya dapat menyebabkan kerusakan kecil dalam satu waktu. Jika Anda bertahan, suatu hari nanti akan rusak total. Kalau begitu, cobalah. Suara Jasmine tenang dan dia memandangnya dengan santai. Secara alami, dia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang kekuatan Simen daripada Yun Ce. Bahkan tingkat kekuatan Yun Ce saat ini lebih jelas baginya daripada Yun Ce sendiri. Yun Ce mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan pintu batu. Dia mengambil napas lembut, membuka hati terbakar, mengangkat sesar naga dengan kedua tangan, lalu mengerutkan kening, mengumpulkan energinya yang dalam, dan memukulnya dengan bulan jatuh dan bintang jatuh. Ding! Pukulan yang sangat keras terdengar, dan telinga Yun Ce terasa seperti ditusuk oleh jarum baja. Dia sempat kehilangan pendengarannya karena rasa sakit yang parah, dan kekuatan kejut yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan menghantam. Lengan Yun Ce langsung mati rasa, dan Long Ke melepaskan tangannya dan terbang keluar, membentur dinding dengan keras, lalu terpental ke tanah. Yun Ce juga langsung terbang, dan punggungnya membentur dinding di belakangnya dengan keras, menyebabkan dia pingsan. Dari kekuatan serangan balik yang kuat ini, Yun Ce hampir bisa mengetahui seberapa besar peningkatan kekuatannya saat ini dibandingkan sebelumnya. Di bawah kekuatan serangan balasan seperti itu, terlepas dari kebingungan singkat otak dan darahnya, tapi dia tidak menderita apapun, kerusakan besar. Dia dengan cepat melangkah maju dan matanya tertuju pada lokasi di mana sesar naga dan Simen bertabrakan. Dan lokasi itu tidak lagi semulus cermin, melainkan memiliki titik putih kecil. Meskipun bintik putih ini sangat kecil sehingga Anda mungkin akan melewatkannya jika tidak memperhatikannya dengan cermat, namun bintik putih ini memang ada. Dan seiring berjalannya waktu, titik putih ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kegembiraan tiba-tiba muncul di hati Yun Ce. Meski hanya berupa titik putih yang sangat kecil, namun terlihat jelas bahwa pintu batu ini tidak bisa dihancurkan. Sekarang, saya memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan padanya, meskipun hanya kerusakan kecil. Terlebih lagi, itu bukan kekuatan penuhnya sekarang. Oh, mata Jasmine juga tertuju pada titik putih itu. Selain mengeluarkan suara samar, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Mungkin, aku benar-benar bisa meledakkan pintu batu ini sedikit demi sedikit, kata Yun Ce bersemangat. Badai luar angkasa berhenti, kekuatannya meningkat tajam, dan sekarang dia melihat harapan untuk pergi dari sini. Yun Ce tidak bisa menahan diri, bersemangat. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan sesar naga terbang kembali ke tangannya. Dia menggenggam sesar naga erat-erat dengan kedua tangannya, dan matanya bersinar dengan percaya diri. Api penyucian, cahaya misterius samar menyinari tubuh Yun Ce, dan auranya langsung menjadi ganas. Matanya juga bersinar dengan warna merah seperti darah, dan api Phoenix juga menyala dengan hebat pada saat itu, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh pedang Longfall. Keadaan, api penyucian, dihidupkan. Meskipun tubuhnya masih sedikit berat, itu benar-benar berbeda dari perasaan sebelumnya berada di gunung dan organ dalamnya hampir rusak. Dia percaya jika kekuatannya yang dalam menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Raja alam mendalam, dia mungkin bisa menyukai, jiwa jahat, dan hati yang terbakar, dapat dipertahankan kapan saja dan di mana saja tanpa tekanan apapun. Kali ini, aku pasti bisa membuat celah kecil.
Yun Ce menggeram dengan percaya diri, setiap kali aku membuat celah kecil, suatu hari nanti, aku akan mampu menciptakan celah yang cukup besar agar aku bisa keluar. Ketika suara itu jatuh, aura Yun Ce juga telah meluas hingga ekstrim, dia meraung keras, dan sesar naga, yang terbakar dengan api Phoenix, menghantam dengan seluruh kekuatannya. Hancurkan langit dan bumi, ledakan, ruang di sekitar gerbang batu benar-benar runtuh, dan seluruh dunia tampak terguncang. Yun Ce bersiap untuk menahan kekuatan kejutan balasan yang besar, saat sesar naga bertabrakan dengan gerbang batu, lengannya menjadi mati rasa sesaat, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan rasa ringan yang aneh di tangannya. Ding! Aliran energi kekerasan berbalik dan memukul tubuh Yun Ce dengan keras, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Punggungnya membentur dinding di belakangnya lagi, jauh lebih keras dari sebelumnya, dan Long Vault juga melepaskannya lagi, tapi kali ini, Dragon Vault berubah menjadi dua bagian dan terbang ke dua arah berbeda. Di ruang bengkok, auman naga yang panjang dan sedih terdengar. Bab 477. Kapan? Patahan naga yang rusak jatuh dengan keras di kedua sisi Yun Ce, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan tidak ada lagi gerakan. Di ujung pedangnya, kepala naga ganas itu perlahan kehilangan nafasnya, dan mata naga itu juga kehilangan cahayanya sepenuhnya dan menjadi abu. Yun Ce terjatuh ke tanah dan menatap kosong ke depan, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia mengulurkan tangannya untuk memanggil sesar naga seperti sebelumnya. Namun, sesar naga telah dipatahkan, dan spiritualitasnya yang belum matang juga dihilangkan, dan tidak ada tanggapan terhadap panggilannya. Yun Ce berdiri, mengambil dua keping Dragon Vault tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu duduk di sudut, diam-diam memandangi Dragon Vault yang rusak dengan linglung. 4 tahun lalu, dia memperoleh sesar naga di tempat percobaan Dewa Naga. Setelah itu, ia disublimasikan oleh kekuatan sisa jiwa naga biru kuno dan menjadi pedang raja. Selama periode ini, ia dan Yun Ce bertarung berdampingan melalui duri dan duri, lengan Yun Ce yang lain dan mitra yang paling diandalkan Yun Ce. Mereka membuat satu sama lain terkenal, tapi sekarang, patah di tangannya karena kekuatannya. Kekuatanmu saat ini tidak lagi seperti dulu. Bagaimanapun, itu hanyalah pedang raja. Kekuatan penuhmu saat ini tidak lagi mampu menahannya. Gerbang batu ini sangat keras, dan hampir seluruh kekuatanmu sekarang kembali. Itu akan rusak, itu normal. Jasmine berkata dengan tenang. Ketika Yun Ce memberkati dirinya dengan keadaan api penyucian, dia pada dasarnya mengharapkan hasil ini. Aduh, Yun Ce menghela nafas panjang, dia dengan hati-hati mengambil Long Vault, perlahan membelai tubuh pedang dingin itu dengan telapak tangannya, dan berkata dengan lembut, "Orang tua, kamu telah bertarung denganku selama bertahun-tahun. Berpikir bahwa itu dihancurkan oleh tanganku sendiri pada akhirnya, Dotyah, kamu harus istirahat yang baik. Setelah pergi dari sini, aku akan menemukan cara untuk memperbaikimu." Setelah mengatakan ini, Yun Ce menyingkirkan Dragon Vault dan dengan cepat menjadi tenang. Matanya tertuju pada bagian di mana Long Vault baru saja dibombardir. Tidak ada lagi titik putih, melainkan celah kecil. Semangat Yun Ce terguncang dan dia segera mendekat. Dia baru saja membacanya dengan benar. Memang ada celah yang sangat kecil di pintu batu datar itu. Celah itu hanya setengah ukuran kuku kelingking, dan kedalamannya hanya setara dengan ketebalan selembar kertas, tapi memang sudah diperhitungkan, ada celahnya. Namun, Yun Ce tidak terkejut sama sekali, karena celah kecil ini diperoleh dengan mengorbankan patahan naga. Sekarang tidak ada patahan naga, tidak mungkin membuat celah seperti itu hanya dengan tubuh. Tolong, temukan dia. Yun Ce, yang sedang melihat celah kecil itu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. "Ada apa?" tanya Jasmine. "Aku mendengar suara itu lagi, suara yang sama yang kudengar pada hari pertama aku memasuki tabut mendalam kuno." Yun Ce berdiri dan berkata, "Setelah turbulensi luar angkasa melanda, seluruh energinya digunakan untuk melawan turbulensi luar angkasa, yang terdengar hanya suara robekan dan kerusuhan luar angkasa di telinganya, dan tidak ada yang lain. Dan bahkan jika suara ini terdengar selama periode ini, suara tersebut akan sepenuhnya tenggelam oleh suara turbulen di angkasa. Sekarang, turbulensi luar angkasa telah berhenti, dan suara halus dan aneh yang datang entah dari mana terdengar lagi. Apa sebenarnya yang kamu dengar?" Jasmine menurunkan alisnya. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, "Sebelumnya,
suara itu terputus-putus, dan terdengar sekali dalam waktu yang lama. Sepertinya memintaku untuk menemukan seseorang, dan kemudian menyelamatkannya. Sepertinya juga sebutkan mutiara racun langit. Suara yang tadi terdengar lagi. Apa yang dia katakan adalah, tolong temukan dia, masih memintaku untuk menemukan seseorang. Suara itu menyebutkan mutiara racun langit. Mata Jasmine berkedip, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, abaikan suara itu untuk saat ini. Kamu terjebak di sini sekarang. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, jadi bagaimana kamu bisa menyelamatkan yang lain? Pertama, pikirkan baik-baik bagaimana cara keluar dari sini. Yunce mengangguk, duduk bersila di tanah, dan setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan jantung naga api yang enggan dia makan dari mutiara racun langit, memanggangnya dengan api Phoenix, dan lalu mulai melahapnya. Saya belum makan selama lebih dari setahun. Meskipun fungsi tubuh saya tidak terlalu terpengaruh, saya sudah lapar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mengalami perut kosong selama ini. Segera, Yunce makan makanan lengkap dan minum semangkuk besar darah naga. Dia menyentuh perutnya, menghembuskan napas puas, dan kemudian tiba-tiba bertanya, Jasmine, sudah berapa lama aku di sini? 18 bulan, sebenarnya sudah lama sekali. Yunce tampak terkejut, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Jasmine, jika sudah begitu lama, maka segel yang kamu pasang pada dirimu seharusnya sudah diangkat. Jasmine meliriknya dan berkata dengan dingin, apa, kamu ingin menggunakan kekuatanku untuk pergi dari sini? Jika kekuatanmu telah dipulihkan, tentu saja ini adalah cara terbaik, kata Yunce dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak kamu memblokir kekuatanmu. Menurut jangka waktu yang kamu katakan dimulai, inilah saatnya kekuatanmu pulih. Jika kamu ingin mengandalkan kekuatanku untuk pergi dari sini, sebaiknya kamu menyerah. Jasmine berbalik dan berkata tanpa basa-basi, aku secara alami akan memberitahumu ketika kekuatanku pulih. Jadi, kekuatanmu masih belum pulih. Wajah Yunce menunjukkan ekspresi depresi dan kekecewaan, tetapi emosi ini segera menghilang. Dia menatap Jasmine dan tiba-tiba tersenyum, lalu berjalan mendekat dan berdiri di samping Jasmine. Di depannya, dengan mata terkejutnya, dia memeluknya dengan lembut. Jasmine tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu, dan dia berjuang tanpa sadar, tetapi bagaimana tubuhnya yang tidak berdaya bisa melepaskan diri dari pelukan Yunce. Dia berkata dengan marah dan panik, kamu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku memelukmu, Yunce berkata sambil tersenyum, setelah mengirim Suir pergi. Awalnya aku mengira aku pasti akan mati. Tanpa diduga, aku selamat lagi, tidak kehilangan nyawaku seperti ini. Aku tidak bisa senang rasanya kehilangan harapan tanpa kehilanganmu, jadi aku tiba-tiba ingin memelukmu rat-rat. Petik 2. Aku tuanmu, apakah aku mengizinkanmu memelukku? Jasmine meronta lemah dan berkata dengan suara marah mungkin. Yunce berkata dengan sangat polos, ini, apa bedanya jika aku memelukmu? Aku bahkan menciummu saat itu, dan kamu bahkan tidak begitu marah sama sekali. Ketika dia mengatakan dia telah menciumnya, yang dia maksud adalah pertemuan dengan naga api, Jasmine menggunakan kekuatannya untuk membunuh naga api, tetapi dia diracuni dan hampir kehilangan jiwanya. Untuk menyelamatkannya, Yunce memberinya sejumlah besar darahnya sendiri dari mulut ke mulut. Tentu saja Jasmine tidak akan melupakan hal ini. Yunce tiba-tiba menyebutkannya, menyebabkan tubuhnya membeku, dan kemudian dia berubah dari rasa malu menjadi marah, dan kemarahan serta niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba meletus. Sebaliknya, dia berhenti meronta dan berkata dengan suara yang sangat dingin, lepaskan. Petik 2. Namun, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk membuat auranya menakutkan, dia tidak memiliki niat nyata untuk membunuh Yunce, dan bahkan kemarahannya terutama didasarkan pada rasa malu, jadi itu tidak cukup untuk membuat Yunce merasa terintimidasi sama sekali. Sudut mulut Yunce bergerak, dan dia menggumamkan, oke, dengan suara tertekan, dan melepaskan lengan yang memegang Jasmine. Jasmine dengan cepat mundur dan menatap Yunce dengan ekspresi marah di wajahnya, jika kamu berani menyentuhku tanpa persetujuanku lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan tanganmu setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku. Yunce menekan ujung hidungnya dan mengangguk perlahan, oh, kamu mengingatkanku bahwa setelah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, aku tidak akan pernah bisa memelukmu lagi, jadi, haruskah aku lebih memelukmu sekarang?
Untuk sementara waktu, setelah mengatakan itu, Yun Ce menyipitkan matanya dan melangkah maju, memberi isyarat untuk memeluk Jasmine lagi. Kamu, Jasmine menggigit giginya sedikit, mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, dan mengeluarkan senandung yang berat sebelum berubah menjadi sinar lampu merah dan menghilang di depan Yun Ce, kembali ke Sky Poison Pearl. Kau berkeliling membujuk dan menindas gadis-gadis, orang mesum paling keji di mulut kakakku. Sekarang kau berani mengulurkan tangan jahatmu pada putri ini. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Huff. Jasmine mendengus marah dan kemudian tetap diam. Tidak peduli apa kata Yun Ce, dia mengabaikannya. Yun Ce duduk di depan pintu batu, menatap celah kecil, menutup matanya dan berpikir keras bagaimana cara pergi. Setelah tidak bergerak selama beberapa jam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia mengangkat kedua tangannya pada saat yang sama dan meletakkannya di atas lutut, telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, pada saat yang sama, tangan kanannya terbakar oleh api Phoenix yang membara, dan di tangan kirinya, pohon ujung beku kecil tumbuh. Yun Ce menutup matanya lagi, dadanya naik turun dengan hebat, lalu dia menghembuskan nafas perlahan, nafasnya jelas jauh lebih berat dari biasanya. Dalam keheningan, panas terik dari Feng Yan dan dingin dari Bing Yi mulai berdenyut dalam kebingungan. Panas terik dan dingin pada awalnya membatalkan satu sama lain, dan ini juga salah satu aturan dasar alam yang diketahui semua orang. Tapi seiring berjalannya waktu, panas dan dingin membara yang seharusnya saling mengimbangi justru menjadi terpisah dan tidak bergantung satu sama lain. 2 jam kemudian, ruang kecil ini secara bertahap terbagi menjadi 2 dunia berbeda, separuhnya sepanas lahar, dan separuh lainnya sedingin penjara es. 2 dunia yang seharusnya saling meniadakan sebenarnya berbeda dalam ruang tanpa isolasi apapun, sama sekali tidak mengganggu satu sama lain. Pada saat ini, Yun Ce akhirnya bergerak. Perlahan, dia menggerakkan tangan kanannya yang terbakar dengan Feng Yan dan tangan kirinya memegang Bing Yi lebih dekat ke tengah sedikit demi sedikit. Gerakannya sangat hati-hati, dan dari tampilan di ekspresinya tampaknya setiap gerakan membutuhkan usaha dan kekuatan yang sangat besar. Butuh 30 napas penuh agar tangan kiri dan kanannya saling bersentuhan pada jarak 1 kaki. Feng Yan dan Bing Yi juga saling bersentuhan pada saat ini, tanpa Bing Yi meleleh. Tanpa Feng Yan ditekan, Feng Yan merah tua dan Feng Yi biru kristal bergabung satu sama lain, dan Feng Yi tenggelam ke dalam Feng Yi. Nyala api dan api Phoenix tenggelam ke dalam Bing Yi, dan kemudian menyatu seluruhnya, berubah menjadi sekelompok api mempesona yang berayun lembut dan menunjukkan cahaya biru es. Pada saat yang sama, dunia es dan panas terik yang awalnya berbeda di ruang angkasa tiba-tiba bergabung menjadi satu. Namun, fusi ini bukanlah saling menekan dan menghilangkan dingin dan panas, es dan api, tetapi keberadaan dingin dan panas yang ekstrim secara bersamaan, kekacauan saling terkait. Berhasil, Yun Ce membuka matanya dan melihat api es yang berkobar di telapak tangannya. Butuh waktu 2 hari penuh untuk berhasil memadukan api es yang menantang surga ini untuk pertama kalinya di Frozen Cloud Asgard. Dan ini adalah kesuksesan keduanya. Dengan lonjakan kekuatan dan kekuatan mentalnya, serta pemahaman tingkat tinggi tentang kekuatan langit dan bumi, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam. Terlebih lagi, karena kekuatan api Phoenix dan seni ilahi ujung beku meningkat secara drastis seiring dengan peningkatan kekuatannya, api es ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang menyatu dari istana abadi awan beku. Tangan Yun Ce yang memegang api es bergetar, dan dia hampir kehilangan kendali atas api es tersebut. Penggabungan semacam ini yang melanggar aturan langit dan bumi menghasilkan kekuatan yang melanggar aturan langit dan bumi. Meski hanya sekelompok kecil api, ia menghabiskan hampir 70% energi mendalam Yun Ce dan 50% energi mentalnya. Tidak pernah, jangan mengecewakanku. Yun Ce bergumam, matanya melebar, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan seluruh kekuatannya, meledakkan bola api es ke pintu batu di depannya. Bab 478. Api es terpisah dari telapak tangan Yun Ce dan menempel pada pintu batu. Tidak ada deru kekuatan, tidak ada ledakan Feng Yan dan Bing Yi. Bahkan tidak ada suara atau cahaya sedikit pun dari pelepasan kekuatan. Itu hanya lambat dan sunyi, perlahan padam dan lenyap. Dan bagian dari pintu batu tempat api es dipasang memiliki cekungan sebesar kepalan tangan. Depresi ini menghadirkan bentuk belahan bumi yang sangat teratur ke dalam,
yang sangat halus dan halus, sebanding dengan permukaan cermin yang paling tanpa cacat, seolah-olah dipoles dengan keahlian paling indah di dunia. Melihat depresi begitu dekat, ekspresi terkejut muncul di wajah Yun Che. Sebelumnya, dia membuka api penyucian, menggunakan serangan terkuat, dan bahkan mematahkan sesar naga, membuat celah sebesar setengah paku, membuatnya bisa melihat secercah harapan untuk keluar dari sini. Tapi sekarang, keajaiban yang diciptakan oleh api es. Tapi itu membuatnya hampir bisa melihat dengan jelas hari ketika dia keluar dari sini. Bagus sekali, Yun Che mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dalam hal ini, paling banyak beberapa ratus kali, kita dapat membuat celah yang cukup besar. Yun Che membuka tangannya lagi, membakar api Phoenix dan memadatkan Bing Yi, tapi kali ini, sebelum fusi dimulai, otaknya terasa pusing, dan perasaan lemah yang mendalam muncul di pembuluh darahnya yang dalam. Reaksi dari kekuatan yang dalam dan kekuatan spiritualnya membuatnya ragu-ragu untuk beberapa saat. Kemudian dia menyingkirkan Feng Yan dan Bing Yi, kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi, dan memulihkan kekuatan yang dalam dan kekuatan spiritualnya dengan seluruh kekuatannya. Setelah setengah hari berlalu, kekuatan dan kekuatan mental Yun Che akhirnya kembali ke kondisi puncaknya, dan dia mulai menyatukan kembali api es. Kali ini, waktu fusi tampaknya sedikit lebih pendek dari yang terakhir kali. Saat dia menembakkan api es ke arah pintu batu, lokasinya adalah depresi yang tercipta sebelumnya. Tiba-tiba, saat api es menelan dan menghancurkan secara diam-diam, cekungan yang sebelumnya sebesar kepalan tangan meluas lebar dan dalamnya secara signifikan, namun tetap sehalus cermin, tanpa kekasaran atau sudut apapun. Di tempat di mana dia dipenjara selama 18 bulan, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah keluar dari sini. Di waktu berikutnya, Yun Che pada dasarnya menghabiskan semuanya untuk memadukan api es dan memulihkan kekuatan dan energinya. Tindakan dan proses yang sama diulangi setiap hari. Tanpa disadari, dia memadukan api es semakin cepat, dari awalnya melebur paling banyak 2 kali sehari, menjadi 3 kali sehari, hingga 4 kali sehari. 5 bulan kemudian, dalam kondisi pamungkas, dia hampir tidak bisa melakukan fusi 5 kali sehari. Dibandingkan dengan awal, waktu yang dibutuhkan untuk fusi dan konsumsi energi yang sangat besar telah berkurang beberapa kali lipat. Terlebih lagi, selama proses ini, kekuatan dan kekuatan mentalnya juga sangat marah. Benua Tianxuan, Negara Angin Biru. Pada saat ini, 2 tahun penuh telah berlalu sejak berita datang bahwa Yun Che dimakamkan di Bahtera Xuan kuno. Saat Yun Che sedang berjuang di dalam Bahtera kuno, Kerajaan Angin Biru telah menjadi kacau dan dipenuhi asap. Ibu kota kerajaan Blue Wind, kota kekaisaran Blue Wind. Yang mulia ratu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kota bulan sabit telah sepenuhnya diduduki. Tuan Murong dan Jenderal Zhen Huai telah tewas dalam pertempuran satu demi satu. Beberapa murid bulan sabit Xuanfu mengorganisir perlawanan spontan, dan mereka semua mati dalam pertempuran. Sekarang, kota bulan sabit, alam Changhuo, dan alam bumi tebal, semuanya telah hilang. Saat kabar buruk itu datang, semua orang yang hadir sangat marah. Dongfang Xiu, penguasa Istana Angin Biru, berseru, bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat. Ada total 400.000 pembela di kota Crescent. Kembali ke Master Dongfang, kemarin tiba-tiba ada 4 orang kuat dari Sekte Phoenix Ilahi di tim pengepungan Kekaisaran Phoenix Ilahi. Dikatakan bahwa mereka semua adalah orang kuat di alam mendalam tirani. Sebagian besar dari 400.000 pembela adalah dibunuh oleh mereka. Di bawah api Phoenix, setengah dari kota Crescent telah terbakar menjadi puing-puing. Prajurit yang terluka itu meratap saat dia berbicara. 4 tuan, orang-orang yang hadir adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat tinggi di Blue Wind Kingdom, namun di bawah berita seperti itu, wajah mereka masih pucat karena syok, seluruh tubuh mereka berkeringat, dan mereka bahkan merasakan rasa putus asa di hati mereka. Mata mereka semua terfokus pada Chang Yue. Chang Yue mengenakan pakaian emas dan mahkota emas ungu, dia berdiri di atas menara dan melihat ke selatan, sepertinya melihat asap kejam datang dari kejauhan. Wajahnya tetap anggun dan matanya yang indah tetap tenang, berita jatuhnya kota bulan sabit sepertinya tidak berdampak sedikit pun padanya. Dia bukan lagi putri Chang Yue yang lembut dan lemah yang hanya memiliki Yun Che dalam hidupnya, tetapi permaisuri Chang Yue yang memegang kekuasaan tertinggi Chang Feng dan memimpin seluruh rakyat Chang Feng dalam kekacauan perang. Dia berbalik, mata Phoenix-nya menyapu semua orang,
dan suaranya setenang air, "Semuanya, apakah ada yang ingin kalian katakan tentang jatuhnya Xingyu?" Semua jenderal saling memandang, tetapi tidak ada yang berdiri dan berbicara. Divine Phoenix Empire terlalu kuat. Dibandingkan dengan Blue Wind Nation, perbedaan kekuatan nasional bisa disebut sebagai dunia yang berbeda. Pertarungan dengan Divine Phoenix Empire tidak bisa disebut perang sama sekali, melainkan pembantaian sepihak dan menghancurkan. Hanya kurang dari 2 tahun sejak invasi mendadak Kekaisaran Phoenix Ilahi. Lebih dari separuh wilayah Kerajaan Angin Biru telah hilang, dan 5 kota utama terpenting semuanya telah jatuh. Tidak akan lama lagi mereka menyerang kota Kekaisaran Blue Wind, di bawah, apalagi negara Blue Wind saat ini. Bahkan jika negara itu 10 kali lebih kuat, pada dasarnya mustahil untuk melawan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi dan semangat juang apapun tidak ada gunanya dan sia-sia. Dalam keheningan yang mematikan, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak, "Adik Kekaisaran! Tidak mungkin kita bisa memenangkan pertempuran ini. Semua perlawanan tidak ada artinya kecuali meningkatnya korban." Divine Phoenix Kekaisaran sudah diliputi oleh sejumlah besar tentara, dan tidak akan butuh waktu lama bagi tentara untuk mencapai kota Kekaisaran Blue Wind. Ini adalah pilihan paling tepat bagi kita untuk menyerah secepat mungkin untuk memadamkan perang ini. Orang yang berbicara tidak lain adalah Pangeran Kedua Chang Ye. Tidak, saat Chang Yue naik tahta sebagai kaisar, dia sekarang menjadi seorang pangeran. Begitu kata-katanya keluar, wajah beberapa jenderal yang hadir tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dan ini hanya sebagian kecil, tetapi mata sebagian besar orang berkedip-kedip. Karena Chang Ye mengatakan apa yang telah lama mereka simpan di hati mereka tetapi tidak berani mengatakannya. Kurang ajar, Chang Yue memarahi dengan marah. Dalam krisis nasional saat ini dan jatuhnya kota Crescent, alih-alih peduli dengan krisis nasional dan membenci Phoenix Suci, kamu meneriakkan kata-kata memalukan seperti menyerah di depan umum. Kamu benar-benar mengecewakanku. Chang Ye melirik reaksi semua orang di sekitarnya, mengertakkan gigi, dan berkata dengan tegas, "Adik Kekaisaran. Kita semua tahu betapa kuatnya Kerajaan Phoenix Ilahi dan apakah Kerajaan Angin Biru akan masih ada dalam beberapa tahun. Begitu yang disebut perlawanan pada dasarnya tidak ada artinya. Jika kita menyerah dan berinisiatif menyambut tentara Phoenix Suci, perang bisa segera dihentikan. Kerajaan Phoenix Suci akan menerima kita sebagai Ratu Kerajaan Angin Biru, yang tidak hanya akan membuat kita tetap hidup, tapi juga memberi kami status tinggi." "Diam!" Permaisuri Chang Yue mengangkat alisnya dan menjadi marah. "Chang Ye, sebagai pangeran dari keluarga kerajaan, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang berbahaya dan tidak tahu malu. Apakah kamu lupa bagaimana tentara nasional Phoenix Ilahi menyerangku, Chang Feng? Mengamuk di wilayah itu. Apakah kamu lupa berapa banyak orang Blue Wind yang kehilangan nyawa mereka untuk mempertahankan wilayah itu? Apakah kamu lupa bagaimana ayahmu meninggal di depan kebencian terhadap negara dan keluarga, dan mayat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya? Kamu begitu rakus hidup dan takut mati, rela menjadi budak penaklukan negara." Dada Chang Feng naik turun dengan keras, jelas sangat kecewa dan marah. "Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, aku akan melupakan apa yang baru saja kamu katakan untuk saat ini. Jika kamu berani mengatakan kata-kata yang merendahkan martabat keluarga kerajaan kita, aku tidak akan pernah mengampuni Anda." Dimarahi oleh Chang Yue atas nama semua menteri penting, wajah Chang Ye menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan enggan, "Adik Kekaisaran! Raja ini tidak rakus akan hidup dan takut mati, tapi untuk keluarga kerajaan Chang Fengku, demi keselamatan semua orang yang hadir, dan untuk seluruh kerajaan Angin Biru. Kemanapun kerajaan Phoenix Suci pergi, semua sekte besar menyerah satu demi satu. Bahkan sekte seperti Sekte Xiao mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya mereka yang memiliki takdir. Apapun itu, laki-laki adalah laki-laki yang dapat menanggung momen penghinaan. Terlebih lagi, saudariku sayang, kamu sekarang adalah Kaisar Angin Biru. Selama saat kamu menyerah secara sukarela, mungkin keluarga kerajaan Divine Phoenix akan tetap menjadikanmu penguasa Angin Biru. Jika tidak, kamu akan mati. Hanya ada satu cara untuk mati. Nasibnya sangat berbeda. Putri, kamu benar-benar harus berhenti bersikap keras kepala. Bajingan." Ratu Chang Yue benar-benar marah, dan matanya yang agung berubah dingin dan menggigit. "Kemarilah, turunkan Chang Ye dari menara dan bunuh dia di depan umum."
Begitu Chang Yue mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Selusin veteran berdiri dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Chang Yue berkata dengan dingin, siapapun yang berani memohon belas kasihan akan terlibat. Dua penjaga berpakaian emas segera terbang, memegang erat Chang Ye, dan menyeretnya ke belakang. Chang Ye tidak pernah menyangka bahwa Chang Yue sebenarnya ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung Chang Yue dan pangeran dari keluarga kerajaan Chang Feng. Sambil meronta, dia berteriak, kamu berani membunuhku. Aku pangeran Chang Feng, saudara kerajaanmu, semua kata-kataku demi garis keturunan bangsawan. Mengapa kamu membunuhku? Jika kamu membunuhku, bagaimana kamu bisa layak untuk ayahmu yang sudah meninggal? Jika aku tidak membunuhmu, aku akan minta maaf kepada ayahku dan leluhurku dari keluarga kerajaan Blue Wind. Akan sangat disayangkan jika keluarga kerajaan Blue Wind kami memiliki sampah sepertimu yang rakus akan kehidupan dan ketakutan, maut dan bersedia menjadi budak. Tidak perlu ditunda-tunda lagi. Jika kamu turun, kamu akan dipenggal di tempat. Adik kekaisaran, kamu tunggu, saudari. Kekaisaran, Aci. Saat penjaga berbaju emas mengangkat pisaunya dengan tangan yang tajam, kepala Chang Ye terbang dari lehernya di depan mata semua orang. Darah beterbangan, dan kemudian mendarat dengan keras, menyeret darah merah dan menggelinding dalam waktu yang lama. Tenggorokan semua orang berdeguk keras, dan mereka yang keluar untuk memohon Chang Ye mundur dengan panik, kaki mereka gemetar. Setelah Chang Yue naik tahta, Chang Feng Xuanfu, di bawah kepemimpinan Dong Fangxiu, sepenuhnya setia kepadanya. Dia mengendalikan kekuatan Chang Feng Xuanfu, dan sebagai seorang kaisar, itu setara dengan memegang kekuasaan tertinggi hidup dan mati. Meskipun demikian Chang Feng Xuanfu Ye adalah seorang pangeran, dan jika dia ingin membunuhnya, dia tidak berani menghentikannya atau merasa tidak puas. Chang Feng bisa menghancurkan dengan kekuatan besar, tapi tidak akan pernah bertahan dalam penghinaan. Chang Feng hancur, dan aku mati. Selama aku masih hidup, aku akan bertarung sampai mati dengan kekaisaran Phoenix Ilahi. Apakah di sana ada di antara kalian yang ingin menyerah? Mata permaisuri Chang Yue menyapu semua orang, suaranya dipenuhi dengan intimidasi berat dan sedikit niat membunuh. Saat suaranya jatuh, semua menteri di pengadilan buru-buru berlutut dan tetap diam. Tidak ada yang berani menyebutkan, menyerah lagi. Karakter, Dong Fangxiu berdiri di depan, diam-diam menatap Ratu Chang Yue, dan menghela nafas dalam hatinya, dia selalu berada di sisi Chang Wanhe, dan Chang Yue bisa dikatakan telah menyaksikannya tumbuh besar, di tempat seperti keluarga kerajaan, di mana ada asap di mana-mana, jiwanya seperti air yang jernih dan tenang, bunga yang lembut dan lembut. Dia membenci perselisihan dan tidak pernah menindas pelayan manapun sebagai seorang putri. Dia lembut dan baik hati. Belum lagi membunuh orang, dia telah menjadi binatang kecil sejak dia masih kecil dan tidak pernah mau menyakitinya. Setelah dia menikah dengan Yun Che, dia tidak lagi peduli dengan urusan kerajaan, dan bahkan benar-benar melupakan identitasnya sebagai seorang putri. Seluruh hatinya sepenuhnya terikat pada Yun Che. Setelah Yun Che pergi ke Frozen Cloud Asgard, dia menghabiskan setiap hari bersandar ke jendela dan melihat ke depan. Dia tidak ragu untuk meminta nasihat dari semua pelayan istana di sekitarnya, dan diam-diam mempelajari segala macam hal yang harus diketahui seorang istri, hanya memikirkan bagaimana menjadi aura terbaik dan sempurna Yun Che. Sekarang, dia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda, tegas dalam membunuh, mendominasi dunia, dan terkadang bahkan kejam dan berwajah dingin. Kelembutan yang dulu dia miliki telah hilang sama sekali. 2 tahun lalu, tersiar kabar bahwa Yun Che dimakamkan di Bahtera Suan kuno. Chang Yue langsung koma dan tidak bisa jatuh sakit. 3 bulan kemudian, 3 juta pasukan kekaisaran Phoenix Ilahi masuk ke dalam perbatasan dan menyerbu dalam skala besar. Sejak saat itu, Blue Wind berada dalam kekacauan. Dalam bahaya, 3 bulan kemudian, Chang Wanhe dibunuh. Ketika dia akan mati, dia tidak dapat menemukan penerus tahta. Para pangeran itu biasanya saling tertarik satu sama lain dan mencoba segala cara untuk menyenangkan Chang Wanhe, bahkan dalam mimpi mereka. Dia bisa mewarisi tahta, tapi ketika pasukan kekaisaran Phoenix Suci menyerbu, Blue Wind sudah ditakdirkan untuk binasa. Siapa yang bersedia menjadi raja negara yang ditaklukkan ini? Sudah terlambat untuk bersembunyi. Namun saat ini, Chang Yue, yang masih tenggelam dalam kesedihan atas kematian Yun Che, muncul di depan tempat tidur Chang Wanhe,
dan dengan bahunya yang lembut, dia mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab berat atas penaklukan negara. Belum pernah ada kaisar wanita dalam sejarah keluarga kerajaan Changfeng, namun ketika Chang Yue naik tahta, tidak ada satupun pangeran yang keberatan, dan malah menghela nafas lega. Dongfang Xiu masih ingat saat itu, Chang Wanhe memegang tangan Chang Yue, dengan air mata berlinang, dan berkata dengan lembut, "Yue, aku sudah sangat menderita untukmu." Kemudian matanya membeku dan air mata jatuh turun. "Aku tidak akan pernah mati dengan mata tenang." Ya, itu memang berat baginya. Dia juga menanggung rasa sakit atas kematian suaminya dan kesulitan atas kehancuran negaranya. Tidak mungkin bagi wanita biasa untuk menanggungnya. Tapi dia menahannya. Setelah naik tahta, dia tidak meneteskan air mata sedikitpun, dan temperamennya berubah total. Dengan kata lain, dia harus berubah sebelum krisis nasional. Dia telah menjabat selama 1,5 tahun sekarang, dan telah mengalami serta menanggung lebih dari yang dialami Chang Wanhe selama beberapa dekade. Dan penampilannya yang agung dan kekaisaran saat ini tidak kalah dengan Chang Wanhe saat itu. Setiap perkataan dan tindakan penuh dengan kekuatan kekaisaran. Dongfang Xiu tidak tahu apakah harus bahagia atau patah hati. "Jenderal Feng, Anda segera memimpin semua kavaleri di bawah komando Anda untuk berbaris ke selatan, dan pada saat yang sama mengirim pesan kepada penguasa gurun Geng Wanli, memintanya untuk meninggalkan barat laut dan segera berangkat ke selatan. Hari Maret dan malam, dan harus bertemu di pegunungan 10.000 binatang di utara kota Bulan Sabit dalam waktu 15 hari. Lalu bersembunyi di kedua sisi pegunungan 10.000 binatang, menunggu tentara Phoenix Ilahi tiba, dan menyergap dari kedua sisi. Ingat, semakin jauh ke dalam pegunungan 10.000 binatang, semakin ganas binatang misterius itu, jadi tetaplah bersembunyi di luar dan jangan pernah masuk lebih dalam." Ketika dia menyebutkan pegunungan 10.000 binatang, hati Chang Yue bergetar, karena saat itu, kasih sayang timbal balik mereka berada di tengah kesulitan umum di pegunungan 10.000 binatang. Jenderal terakhir telah menerima perintahnya. Seorang jenderal perkasa yang mengenakan baju besi perak dan penuh keagungan keluar untuk memberi hormat, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Yang mulia, jika Geng Wanli ingin pergi ke selatan, dia akan melewati Tianjian pegunungan. Apakah Anda ingin dia pergi ke langit lagi? Bisakah Jianshan Villa meminta bantuan?" Alis indah permaisuri Chang Yue berkedut tajam, dia mengalihkan pandangannya ke arah Villa Tianjian, dan berkata dengan suara dingin, "Ribuan tahun yang lalu, leluhurku Chang Feng dan leluhur Tianjian adalah teman dekat hidup dan mati. Keduanya saling mendukung, satu sama lain dan berpegangan tangan satu sama lain. Kekuatan dunia, dan sumpah darah satu sama lain, untuk hidup dan mati bersama. Jika salah satu pihak dalam bahaya kehancuran, pihak lain harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat itu, keluarga kerajaan Chang Feng saya berada dalam kekacauan, dan ayah saya diracun oleh seorang pezinah. Tidak baik dan tidak adil bagi mereka untuk mengabaikan masalah ini, tetapi pada saat itu keluarga kerajaan tidak dalam bahaya untuk bertahan hidup, sehingga mereka bisa dimaafkan. Tapi sekarang, Chang Feng berada dalam reruntuhan. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah meminta bantuan dari Villa Tianjian sebanyak 9 kali, bahkan dengan mengorbankan sujud, tetapi mereka telah menutup villa dan tidak pernah memperhatikannya. Sejak mereka benar-benar, mengapa kita harus mengambil keuntungan dari diri kita sendiri lagi? Aib, Jenderal Feng mengangguk pelan, "Jenderal, saya tahu, saya akan pensiun." "Tunggu sebentar." Ratu Chang Yue berbalik dan berkata, "Meskipun kita telah memutuskan semua hubungan, ini memang saatnya untuk mengunjungi Villa Tianjian lagi." Suara Ratu Chang Yue turun, dan sehelai sutra emas pucat terbentang di tangannya. Dia memusatkan energinya yang dalam dan dengan cepat menulis di sutra itu. "Aku akan mengingat kebencian yang tidak adil dan kebencian karena ketidakpedulian. Jika Blue Wind tidak digulingkan kali ini, Blue Wind dan pedang surgawi tidak akan pernah berbelas kasihan lagi, dan mereka akan selalu menjadi musuh." Ratu Chang Yue tidak menutupinya ketika dia menulis, dan siapapun yang berada lebih dekat dapat dengan jelas melihat apa yang dia tulis di sutra. Setelah selesai menulis, dia menyerahkan setumpuk sutra kepada Jenderal Feng, "Kirim seseorang ke Villa Tianjian. Anda tidak perlu menemui siapapun. Lemparkan saja ke kaki pegunungan Tianjian. Terlepas dari apakah Chang Feng akan melakukannya ini waktu hidup atau mati, aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kata ini." Melihat tulisan tangan yang indah dan megah di sutra itu, Jenderal Feng mengangguk dengan berat.
menyingkirkan sutra itu, dan melangkah mundur dengan cepat. Ratu Chang Yue memperhatikannya pergi, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Petik 2. Aku adalah putri Blue Wind dan istri Yun Che. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah merusak reputasi keluarga dan suamiku. Bersambung.